Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dosen, serta kakak-kakak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nanda Nurul Izzah dari TPHP 2020 kelas genap. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah review jurnal mengenai evaluasi lipid pada pengolahan pangan. Nah, jurnal yang saya ambil kali ini memiliki judul Cholesterol Lowering and Lipid Oxidation Reduction Potentials of Traditional Seasonings in Salchichon Dry Fermented Sausage. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang identitas jurnal yang saya ambil. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, judul artikel dari jurnal yang saya ambil yaitu Cholesterol Lowering and Lipid Oxidation Reduction Potentials of Traditional Seasonings in Salchichon Dry Fermented Sausages, atau atau potensi penurunan kolesterol dan juga reduksi dari oksidasi lipid dalam pemberian seasoning tradisional dalam sosis fermentasi kering salchichon. Nah, jadi salchichon ini merupakan salah satu jenis sosis yang diproses dengan cara fermentasi kering yang berasal dari Spanyol. Nah, penulis dari artikel ini ada 9 orang peneliti. Kemudian artikel ini berasal dari Journal of Food Science and Technology yang diterbitkan pada Agustus 2016. Nah, artikel ini merupakan bagian dari volume ke-53, isu ke-8, dan terletak pada halaman 3364 sampai 3373 dari jurnal. Baik, saya akan masuk ke introduction dari jurnal ini. Nah, di jurnal ini kita akan banyak membahas tentang sosis salchichon, yaitu salah satu jenis olahan fermentasi daging. Nah, jadi produk-produk fermentasi daging itu biasanya dibuat dari daging yang tidak mengandung lemak atau lean meat. Nah, daging-daging yang difermentasi ini biasanya mengandung banyak nutrisi yang tinggi. Tapi di samping itu juga memiliki berbagai aspek-aspek yang negatif. Misalnya, keberadaan asam lemak yang polyunsaturated atau yang saturated yang itu tidak diinginkan. Kemudian tingginya kandungan kolesterol dalam daging fermentasi, juga daging fermentasi itu dia sangat mudah atau rentan mengalami oksidasi lipid. Nah, oksidasi lipid ini dia bisa menyebabkan munculnya molekul-molekul yang beracun. Nah, sebenarnya sejauh ini sudah ada banyak cara untuk menurunkan tingkat oksidasi lipid pada daging fermentasi dengan menambahkan antioksidan yang sintetis. Nah, tapi ternyata antioksidan sintetis ini justru juga bisa menyebabkan berbagai masalah-masalah yang toksik begitu ya. Nah, oleh karena itu, sekarang ini banyak dari konsumen atau pengusaha daging itu memiliki interest baru untuk menggantikan bahan-bahan aditif yang sintetis tadi menjadi bahan-bahan yang alami untuk dalam hal menurunkan tingkat oksidasi lemak dan yang lain-lainnya tadi itu. Nah, penambahan bahan aditif yang alami ini selain bisa lebih sehat begitu bagi proses fermentasi daging, juga bisa memberikan sifat sensoris yang lebih baik. Nah, dari jurnal ini kita akan membahas beberapa bahan aditif alami yang tradisional dari Korea. Mengapa? Karena jurnal ini ditulis oleh peneliti dari Korea. Nah, di sini ada doenjang. Nah, doenjang ini merupakan salah satu produk fermentasi kedelai yang sudah sangat sering digunakan di Korea sebagai bumbu atau juga digunakan sebagai makanan yang sehat begitu. Nah, doenjang ini dikenal sebagai bahan makanan yang memiliki nutrisi yang tinggi dan juga memiliki senyawa-senyawa bioaktif yang bisa meningkatkan aktivitas biologis dari makanan. Nah, selain doenjang, di penelitian ini juga akan digunakan gochujang, yaitu sejenis pasta yang terbuat dari cabai merah, yang bahan-bahannya itu terbuat dari cabai merah bubuk, kemudian air, garam, kedelai yang difermentasi juga, dan juga
tepung beras begitu. Nah, selain doenjang dan gochujang akan digunakan juga beberapa seasoning yang berasal dari bahan alam. Misalnya di sini ada cabai hijau dan juga bawang putih. Nah, bahan-bahan alami ini memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Jadi, tujuan dari penelitian di jurnal ini adalah untuk menilai bagaimana pengaruh dari penambahan bahan-bahan alami pada kualitas, kemudian kandungan kolesterol, sifat sensoris dari sosis fermentasi kering salcicon. Nah, selanjutnya adalah bahan-bahan yang digunakan atau materials. Jadi bahan-bahan yang digunakan di dalam penelitian ini itu ada daging. Daging yang digunakan di sini adalah ham yang diperoleh selama 24 jam setelah disembelih. Kemudian seasonings. Nah, seasonings ini ada yang digunakan di seluruh sampelnya nanti. Ada juga yang sebagai tesnya. Nah, seasonings ini ada yang seperti yang disebutkan di introduction tadi, ada doenjang. Doenjang yang digunakan ini berbahan dasar kedelai, kemudian ada tepung gandum, garam, dan juga starter yang disebut dengan meju. Kemudian ada gochujang. Gochujang yang dibuat di sini berasal dari bubuk cabai yang pedas, begitu ya. Lalu ada tepung beras, kemudian ada garam, air, sirup jagung, bawang putih, dan bawang merah. Nah, selain doenjang dan gochujang, digunakan pula cabai yang medium hot, kemudian ada cabai hijau yang hot, dan juga siung bawang. Nah, selain seasonings, diperlukan juga di sini ada natrium nitrit, natrium nitrat, natrium askorbat, natrium klorida, dan juga gula. Nah, kemudian kita masuk ke metodenya. Jadi, dalam pembuatan sosis salcicon ini, ada beberapa metode yang akan dilanjutkan dengan analisis begitu ya. Nah, pertama-tama peneliti melakukan formulasi dan juga processing dari sosisnya itu sendiri. Nah, jadi formulasi dari sosisnya itu nanti akan dibuat 6 jenis sosis begitu dengan treatment yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap treatmentnya itu, setiap treatment itu terbuat dari 20 kg sosis fermentasi salcicon. Nah, kemudian semua treatment itu terkandung atau diformulasikan dengan lean meat, kemudian 1,6% natrium klorida, 1,5% gula, 0,2% merica hitam, kemudian 0,03% natrium askorbat, 0,01% natrium nitrit, dan juga 0,005% natrium nitrat. Nah, setelah diformulasikan secara umum seluruh sosisnya tadi, akan ditambahkan masing-masing 1% seasoning yang akan digunakan untuk tes. Jadi dari 6 ini masing-masing ditambahkan 1% gochujang, kemudian 1% doenjang, 1% cabai hijau yang medium hot, lalu 1% cabai hijau yang hot, dan 1% bawang putih. Nah, satunya lagi ini tidak ditambahkan seasoning untuk tes karena ini digunakan sebagai kontrol. Nah, selanjutnya adalah bagaimana memproses dari sosis salcicon ini tadi. Nah, pertama daging beku diletakkan terlebih dahulu. Kemudian dipotong seluruh jaringan-jaringan lemaknya dari daging tersebut untuk menghasilkan lean meat. Lalu dipotong-potong menjadi ukuran yang kecil-kecil. Nah, setelah itu potongan-potongan daging tadi dicampurkan dengan seluruh bahan-bahan lainnya, kecuali bahan-bahan yang akan digunakan untuk tes, lalu diletakkan di ruang pendingin dalam waktu semalam. Nah, selanjutnya, kalau sudah masing-masing dari daging ini, daging yang sudah dibagi 6 ini akan diletakkan di dalam mixer daging, lalu ditambahkan seasoning-seasoning yang akan digunakan untuk tes. Nah, kemudian dagingnya ini akan dicampur begitu dalam waktu 15 menit dengan suhu 4 derajat Celcius. Nah, setelah pencampuran tadi, dagingnya kemudian dimasukkan ke selongsong sosis yang berdiameter 65 mm menggunakan vacuum stuffer. Nah, daging-daging yang sudah dimasukkan ke dalam selongsong sosis ini tadi kemudian digantung secara vertikal dalam sebuah gantungan besi begitu, lalu diletakkan di dalam ruang fermentasi.
Nah, di dalam ruang fermentasi ini akan diatur temperatur dan juga relatif humidity-nya selama proses curing, fermentasi, ripening, dan juga drying. Nah, setelah selesai ripening dan drying ini, sampel-sampel sosis tadi yang masing-masing dari treatmentnya itu ada 12 buah itu dikumpulkan dan akan dilakukan analisisnya. Nah, analisis nanti ini akan ada analisis komposisinya, kemudian kualitasnya, kandungan kolesterol, dan juga analisis sensoris. Nah, kemudian metode untuk mengetahui komposisi dari sosis salchichon tadi. Nah, jadi untuk mengetahui komposisinya itu kandungan lemak dan juga kelembapan dari sosis itu akan dianalisis menggunakan moisture and fat analyzer. Kemudian akan juga dihitung kandungan nitrogennya yang kemudian akan dikonversi menjadi kandungan protein. Kemudian untuk mengetahui kandungan kalorinya, sampel itu akan dihomogenisasikan menggunakan blender, lalu homogenatnya itu digunakan untuk menghitung jumlah kalori menggunakan kalorimeter. Nah, kalorinya nanti ini akan diekspresikan dalam satuan kilokalori per 100 gram sampel. Nah, setiap aspek-aspek ini tadi akan dilakukan 3 kali pengulangan. Kemudian, metode untuk menganalisis komposisi kolesterol, monosakarida, asam lemak jenuh, dan juga natrium. Nah, komponen-komponen tadi ini akan dianalisis menggunakan metode yang sudah distandarisasi oleh Ministry of Food and Drug Safety of Korea. Nah, kemudian tingkat-tingkat dari konten-kontennya tadi ini akan dihitung lalu disajikan dalam bentuk miligram atau gram per 100 gram sampel. Nah, untuk kolesterolnya tadi ini, kapasitas reduksinya juga dihitung dengan rumus kapasitas reduksi sama dengan 100 dikali kontrol dikurang treatment dibagi dengan kontrol. Kemudian yang terakhir adalah metode penghitungan thiobarbituric acid reactive substance. Jadi, thiobarbituric acid reactive substance ini atau TBARS dihitung karena kadar TBARS ini dapat menunjukkan bagaimana besar tingkat oksidasi lipid dari bahan tersebut. Nah, kadar TBARS ini nanti akan disajikan dalam bentuk miligram monoaldehyde per kilogram sampel. Nah, sama seperti yang lainnya tadi juga akan dilakukan 3 kali pengulangan dalam analisis ini. Nah, selain yang sudah saya sebutkan tadi, dalam jurnal ini juga akan menganalisis pH dan aktivitas air, kemudian warna, tekstur, sifat sensoris, dan juga analisa statistiknya. Namun, kali ini saya hanya akan mereview yang berkaitan dengan lipid saja. Kemudian kita lanjut ke result and discussion. Nah, jadi dari penelitian ini diperoleh sosis salchichon dengan kandungan kolesterol yang lebih rendah. Kemudian total waktu pemrosesannya tadi mulai dari curing sampai drying itu adalah 58 hari. Nah, jadi hasil yang dianalisis di sini yang pertama itu ada efek dari penambahan seasoning tadi terhadap komposisi dan beberapa kualitas dari sosis salchichon. Nah, secara umum sebenarnya penambahan seasoning di sosis salchichon itu tidak memberikan perubahan komposisi yang begitu besar. Nah, contohnya di sini disebutkan bahwa kandungan lemak di sampel yang ditambahkan doenjang, kemudian green hot pepper dan juga garlic di sini tidak terlalu berbeda dengan kontrol. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, kontrolnya ini mengandung 11,82 plus minus 0,48 gram per 100 gram sampel lemak. Nah, sementara itu yang lainnya di sini tidak beda jauh, 11,85, kemudian 9,4, 10,33, 13,2, dan 12,16. Nah, kemudian mengenai oksidasi lipid, diperoleh bahwa sampel yang diberikan treatment doenjang
gochujang, dan juga green hot pepper dapat menurunkan kandungan thiobarbituric acid tadi atau TBARS ini secara signifikan. Nah, jadi bisa dibilang bahwa penambahan doenjang, gochujang, dan juga green hot pepper pada sosis salchichon itu bisa menurunkan kemampuan oksidasi lipid. Nah, di sini bisa dilihat kadar thiobarbituric acidnya yang dikontrol itu 0,5 plus minus 0,02. Nah, yang ditambahkan doenjang itu turun menjadi 0,4 plus minus 0,01. Yang ditambahkan gochujang juga turun menjadi 0,32 plus minus 0,01 dan seterusnya. Nah, dari sini bisa peneliti mengambil asumsi bahwa penurunan kemampuan oksidasi lipid ini disebabkan adanya antioksidan dalam doenjang, gochujang, dan juga green hot pepper tadi. Selanjutnya adalah efek dari penambahan seasoning terhadap kolesterol, monosakarida, dan juga kandungan natrium. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa tidak terlalu banyak perbedaan kandungan lemak jenuh antara kontrol dengan seluruh treatment, kecuali treatment yang ditambahkan dengan bawang putih. Nah, bisa dilihat di sini, kalau kontrolnya itu mengandung 4,62 plus minus 0,37 gram per 100 gram lemak jenuh. Nah, di treatment-treatment lainnya juga tidak terlalu beda begitu kandungan lemak jenuhnya. Akan tetapi di treatment yang ditambahkan dengan bawang putih di sini cukup meningkat kandungan lemak jenuhnya. Begitu. Nah, selanjutnya mengenai kandungan kolesterol. Nah, di sini ditunjukkan bahwa penambahan doenjang, gochujang, kemudian green hot medium pepper, green hot pepper, dan juga penambahan bawang putih tadi itu dia memberikan penurunan kolesterol yang cukup besar begitu. Nah, bisa dilihat di sini kandungan kolesterol dari sosis salchichon yang dijadikan kontrol itu adalah 115,25 plus minus 7,25 mg per 100 gram sampel. Nah, dan di sosis-sosis yang diberikan treatment ini memberikan penurunan yang cukup signifikan begitu apabila dibandingkan dengan kontrol. Disebutkan juga di dalam jurnal bahwa penurunan kolesterol dalam persennya ini untuk yang ditambahkan dengan doenjang itu turun sebesar 26,78% dari kontrol, kemudian yang ditambahkan gochujang 24,21% dari kontrol, ditambahkan cabai hijau medium hot tadi 30,35%, lalu cabai hijau yang hot 16,33%, dan yang terakhir penambahan bawang putih sebesar 27,61%. Jadi bisa dibilang penurunan kolesterol yang paling tinggi di sini berasal dari penambahan green hot medium pepper. Nah, kesimpulan dari jurnal ini bahwa kita dapat mengetahui bahwa penambahan seasoning alami yang tradisional itu bisa meningkatkan kualitas dan tidak memberikan efek buruk bagi sosis salchichon yang difermentasi kering. Nah, penambahan ini malahan bisa memberikan efek-efek yang bermanfaat. Misalnya, kemampuan reduksi lipid yang menurun dan juga penurunan kolesterol dari produk gitu. Dibandingkan dengan yang tidak diberikan seasoning tradisional. Nah, jadi bisa disarankan juga untuk kedepannya untuk menggunakan seasoning yang alami dalam pembuatan sosis fermentasi salchichon itu. Oke, sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.